Selamat pagi dan salam sehat buat kita semua, Sobat Sehat. Kembali lagi dengan acara yang kita tunggu-tunggu pada Bincang Sehat live streaming Rumah Sakit Dian Harapan. Kali ini akan saya pandu dengan Dr. Yabes, akan membahas satu topik para kaum pria, yaitu pembesaran prostat jinak. Saat ini banyak sekali kasus-kasus atau penyakit pada kaum pria, yaitu pembesaran prostat jinak, di mana sering mengeluhkan kencing atau buang air kecilnya tidak lampias, tidak puas. Oleh karena itu kita akan belajar dan mengulik bersama dengan narasumber kita yang akan memberikan informasi, penanganan dan bahkan pencegahan buat kita semua. Langsung saja kita sambut narasumber kita, yaitu Dr. Johannes. Kami persilahkan. Ya, terima kasih atas waktu dan tempatnya untuk pagi hari ini, di mana kita bisa berbincang sehat tentang pembesaran prostat. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya dengan Dr. Johannes K. Kristianto Hamonangan Marpaung, spesialis urologi, MCAT Clean. Di sini pagi ini kita akan membicarakan tentang masalah tentang pembesaran prostat. Baik. Untuk Ya, dokter, kira-kira bagaimana nih kalau pembesaran prostat pada pria itu? Oke. Jadi kalau pembesaran prostat pada pria, kita harus tahu dulu definisinya, yaitu definisi pembesaran prostat atau yang disebut benign prostate hyperplasia atau BPH, yaitu pembesaran sel epitel stroma dan sel epitel kelenjar prostat. Itu biasa dipicu oleh karena ada faktor-faktor risiko, terutama karena faktor diet, kemudian adanya infeksi seperti prostatitis, kemudian ada mikrotrauma, kemudian apakah ada faktor riwayat keturunan, kemudian apakah ada riwayat penyakit jantung, kemudian kurangnya konsumsi vitamin E, serta kurangnya aktivitas fisik dan juga obesitas. Oke. Dan juga satu lagi dietnya. Oke. Jadi buat sobat sehat kami semua, jadi pembesaran prostat jinak ini hanya untuk kaum pria. Di wanita tidak memiliki organ tersebut. Jadi penyebabnya sudah dijelaskan oleh Dr. Johannes, ada beberapa macam, ada diet, gangguan jantung dan sebagainya. Kemudian kira-kira gambarannya seperti apa, Dok, gejalanya? Ada beberapa pasien mengeluhkan tidak bisa kencing atau kencingnya terputus-putus atau gimana, Dok? Baik. Jadi pada umumnya untuk pembesaran prostat jinak ini terutama adalah gejalanya yang pertama yang paling sering dikeluhkan yaitu nokturia atau kencing malam hari. Jadi pengertian kencing malam hari itu yaitu pasien ingin kencing malam hari dan sengaja terbangun untuk kencing lebih dari satu kali. Oke, kencing malam hari dan kencingnya lebih dari satu kali. Oke. Baik, Dok. Yang kedua, kesannya habis kencing tidak lampias atau tidak puas. Baik, kencing tidak puas. Yang ketiga, kencingnya terputus-putus. Kemudian yang keempat, pancarannya lemah. Yang kelima, habis kencing kesan masih ada sisa. Kemudian kalau yang terus buang air kecil harus dia mengejan dulu. Kemudian dalam waktu 2 jam dia kembali untuk ingin kencing lebih dari 2 kali. Seperti baik, sobat sehat kami, tadi Dr. Johannes sudah menjelaskan, memaparkan gejala-gejala yang ditimbulkan oleh pembesaran prostat jinak. Jika Bapak Ibu Saudara punya keluhan yang sama, boleh bergabung. Dengarkan masing-masing di live streaming Instagram Rumah Sakit Dian Harapan. Kemudian, Dok, kira-kira pemeriksaan apa yang harus dilakukan oleh pemirsa live streaming atau pasien-pasien untuk mengetahui ini benar nggak ya suatu pembesaran prostat? Oke. Jadi untuk mengetahui seseorang itu adakah pembesaran prostat,
yaitu pemeriksaan awalnya pertama kita tanyakan dulu namanya anamnese. Anamnese kita tanyakan ke pasien karena dengan anamnese mungkin kita bisa mengarahkan diagnosa itu sekitar 80% bisa ke arah prostat atau penyakit yang kita tuju. Misalnya yang perlu kita tanyakan adalah sudah berapa lama keluhan pasiennya, susah buang air kecil, kencingnya terputus-putus, pancaran lemah, kemudian buang air kecil masih ada sisa, sering kencing malam hari, itu harus perlu kita tanyakan. Kemudian kita tanyakan apakah ada dia dietnya bagaimana, apakah kurang aktivitas, kemudian apakah ada konsumsi obat flu, contohnya fenilpropalamin, kemudian apakah ada pasiennya riwayat penyakit juga, misalnya penyakit ginjal atau penyakit kencing darah, perlu kita tanyakan. Kemudian riwayat buang air kecil darah, kemudian kita tanyakan riwayat penyakit yang lain, misalnya darah tinggi, hipertensi, itu perlu kita tanyakan agar kita tahu untuk penanganannya nanti apakah perlu yang konservatif, medikamentosa atau pembedahan. Kemudian masuk ke pemeriksaan fisiknya. Pemeriksaan fisiknya ya perlu kita cek terutama fungsi prostatnya dengan cara colok dubur atau RT, di mana pada RT ini kita dapat bisa menilai pembesaran prostatnya, konsistensinya, nodulnya. Nodul terutama untuk melihat apakah itu ada dia kanker prostat apa tidak, dan juga kita cek refleks bulbocavernosusnya, kemudian tonus sphincter aninya, apakah dia kuat atau tidak, karena itu menentukan apakah pembesaran prostat itu diakibatkan apakah dia retensinya nanti diakibatkan karena pembesaran prostat atau kelainan pada neurogenic bladdernya yang diakibatkan pada gangguan fungsi sarafnya bila tonus sphincter aninya melemah. Kemudian bisa kita lakukan pemeriksaan tambahan setelah pemeriksaan fisik, contohnya pemeriksaan uroflometri, di mana uroflometri itu untuk mengukur pancaran dari arus kencingnya yang dinilai dari Kimex-nya. Apakah dia ada obstruksi dari intravesikanya, di bawah infravesikanya, di bawah dari bulinya. Kemudian yang kedua bisa dilakukan pemeriksaan USG untuk menilai volume besar prostatnya, di mana nanti itu akan menentukan untuk tindakan kita apakah melalui medikamentosa, kemudian pembedahan atau konservatif. Kemudian juga bisa juga dengan urodinamik untuk pemeriksaan penunjangnya, yaitu untuk menentukan apakah dia penyebabnya karena retensi urin disebabkan oleh karena prostatnya, apakah retensi urin disebabkan karena kelainan neurogenic bladder. Banyak pemeriksaan penunjang yang mungkin kita lakukan tergantung dari kondisi rumah sakit kita yang tersedia alatnya apa gitu. Baik dok, berarti sobat sehat kalau datang berobat kontrol, maka dokter pertama sekali akan tanya-tanya dulu. Jadi itu masuk kategori anamnesis. Dari anamnesis kita bisa mengetahui sudah berapa lama keluhannya, sudah berapa lama nyeri yang dirasa atau pancarannya yang lemah, pancaran buang air kecilnya. Kemudian dari anamnesis maka kita dokter akan melanjutkan ke pemeriksaan penunjang untuk lebih meyakinkan kembali apakah ada suatu pembesaran prostat jinak atau tidak. Kemudian dok, setelah dokter memastikan bahwa kondisi ini benar-benar adalah suatu pembesaran prostat jinak, maka selanjutnya seperti apa dok? Oke, kalau misalnya kita sudah tahu bahwa itu pasien dinyatakan pembesaran prostat, kita tidak tahu apakah itu jinak atau ganas, hanya kita sebatas tahu pada saat pemeriksaan pasien pertama kali datang itu dia hanya pembesaran prostat. Kemudian untuk mengetahui itu jinak atau ganas itu harus dilakukan pemeriksaan tambahan. Contohnya misalnya kita lakukan pemeriksaan PSA, prostat specific antigen, di mana prostat specific antigen itu dia berasal dari sel stroma dari prostat tersebut. Itu yang akan kita cek
di mana nilai dari kadar normalnya itu di bawah 4 itu normal, kemudian 4 sampai 10 itu sebagai masih DAP ragu-ragu, dan di atas 10 itu sudah kemungkinan ke arah CA. Nah, untuk tindakan memastikan bahwa prostat itu jinak atau ganas perlu dilakukan tindakan biopsi prostat, terutama untuk nilai PSA di atas 4 karena nilai normalnya di bawah 4, sehingga kalau misalnya tidak ada ketersediaan alat untuk melakukan pemeriksaan biopsi, ya mungkin bisa kita lakukan tindakan TUR. Tapi ingat, TUR itu bukan untuk menentukan pemeriksaan pemeriksaan prostat itu jinak atau ganas berdasarkan hasil PA. Tapi TUR dilakukan bila pasien merasakan retensi urin yang sudah kronik dan tidak bisa diobati. Baik, berarti ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menentukan suatu pembesaran prostat jinak atau ganas. Maka sobat sehat perlu mengetahui bahwa pembesaran prostat juga bisa mengarah ke ganas, bisa mengarah ke jinak. Baik, sobat sehat kami, jika ada yang ingin lebih tahu, jika ada memiliki keluhan-keluhan yang seperti disebutkan, atau ingin menanyakan sesuatu pertanyaan, maka boleh langsung bertanya di kolom chat live Instagram. Maka narasumber kita, Dr. Johannes, akan menjawab untuk kita bersama. Jika ada yang mau bertanya, silakan diketik di kolom chat di live Instagram. Maka narasumber kita akan mencoba menjawabnya. Baik dok, kira-kira kalau untuk penanganannya gimana dok? Untuk penanganannya kita lihat dulu tadi dari awal kita sudah anamnese. Kita anamnese, kemudian setelah itu kita nilai dia berdasar kelompok pertanyaan. Kita punya untuk prostat sendiri ada 7 pertanyaan dan 1 quality of life yang disebut dengan IPSS, International Prostate Specific Score, di mana nilai tertingginya itu adalah 35. Jadi ada 7 pertanyaan yang termasuk saya sebutkan tadi. Bagaimana pertanyaan pertama misalnya kesan masih ada sisa. Yang kedua itu perlu kita tanyakan ke pasiennya, atau pasiennya sendiri yang akan menulis kolom pertanyaan itu, karena itu ada tabelnya sebenarnya. Nanti pasien yang menulis, Bapak silahkan menilai apa yang Bapak keluhkan berdasarkan tabel kolom untuk prostat tersebut. Itu di IPSS-nya. Jadi ada 7 pertanyaan dan 1 quality of life. Yang pertama pertanyaannya yaitu kesan masih ada sisa. Yang kedua dalam waktu 2 jam sering kembali untuk ingin kencing. Yang ketiga pancarannya lemah. Yang keempat buang air kecil harus mengedan. Yang kelima kencingnya terputus-putus. Kemudian yang keenam dia kesan masih ada sisa. Yang ketujuh nokturia, kencing malam hari. Nah, setiap 7 pertanyaan itu ada 5 penilaian 0, 1, 2, 3 sampai 4, 5. Kemudian yang pertanyaan ke-8 yaitu quality of life. Quality of life itu dengan keadaan Anda seperti saat ini, seberapa puaskah Anda? Nanti dilihat di situ kolomnya ada 7 poin, 0, 1, 2, 3 sampai 4, 6. Nanti pasiennya sendiri akan menilai kolom itu, senang, puas, merasa tidak puas, merasa sakit, atau merasa tidak senang. Jadi berdasarkan IPSS-nya itu akan dikelompokkan gejalanya dari 0 sampai 7 itu IPSS-nya derajatnya ringan. Yang kedua dari 8 sampai 19 itu derajatnya sedang. Yang ketiga 20 sampai 35 itu derajatnya berat. Nah, berdasarkan dari kelompok dari pertanyaan tersebut IPSS baru kita simpulkan untuk langkah pengobatannya, yaitu di mana di nilai IPSS di bawah 7 itu kita lakukan konservatif. Konservatif itu bisa dilakukan dengan TWOC, trial without catheter. Itu untuk pertama sekali pasien yang mengalami retensi urin datang berobat di kita atau di UGD. Baik. Contohnya pasien yang datang ke UGD itu dilakukan pemasangan kateter, tapi sebelumnya dia belum mendapatkan terapi obat-obatan, sehingga dilakukan tindakan TWOC, trial without catheter.
pengobatan tanpa kateter. Di mana pengobatannya ini kita berikan waktu dia selama 3 sampai 7 hari dengan pemberian obat alpha blocker, contohnya yang Harnal, Urief seperti itu. Setelah itu akan kita lepas kateternya dan akan kita coba dia bisa kencing spontan apa tidak. Jika tidak bisa kencing spontan baru akan kita pasang lagi dan kita lanjut untuk terapi invasif. Nah, di mana terapi medikamentosa yang kedua, yang tadi pertama kan terapi konservatif, yang kedua medikamentosa. Medikamentosa itu terapinya bila IPSS-nya di bawah di atas 7. Di atas 7 baru kita lakukan terapi medikamentosa. Nah, yang ketiga bisa dilakukan terapi pembedahan. Pembedahan ada 2. Ada yang terapi pembedahan secara invasif, yaitu seperti yang biasa kita lakukan TURP. Kemudian juga pembedahan terbuka, bisa yang dengan retropubik, bisa dengan yang intravesika. Nah, tergantung juga daripada untuk yang pembedahan ini dilakukan jika volume prostatnya untuk TUR kadang 30 sampai 80 IPSS-nya. Nah, itu diukur daripada volume prostatnya sendiri. Kalau untuk yang pembedahan jika 30 sampai 80. Kemudian kalau yang di atas 80 biasa kita lakukan pembedahan open terbuka. Nah, yang pembedahan terbuka itu ada 2 juga untuk pelaksanaannya. Baik yang retropubik itu untuk pembesaran prostat yang besar, kemudian yang melalui transvesika itu bila dilakukan pembedahan terdapat batu di kandung kemih beserta pembesaran prostat. Jadi dua-duanya langsung dikerjakan. Yang Sekaligus ngambil batu. Sekaligus ngambil batunya, sekaligus ngambil prostatnya. Prostat. Ya, dan yang terakhir ya lifestyle-nya lah. Itu termasuk di konservatif yang pertama. Baik, sobat sehat, jadi ada beberapa terapi yang diberikan. Yang pertama konservatif, kemudian ada TURP, kemudian ada yang open pembedahan. Nah, kira-kira dok, di Rumah Sakit Dian Harapan sendiri yang bisa dilakukan terapi yang mana dok? Yang bisa dilakukan Atau yang sering diberikan untuk penanganan kasus pembesaran prostat? yang pertama bisa kita berikan untuk terapi konservatif dulu bila IPSS-nya di bawah 7. Itu yang jarang kita lakukan karena pada umumnya pasien itu sering untuk dilakukan tindakan invasif, contohnya TUR, karena ketersediaan alat kita di rumah sakit itu ada alat TUR set ya, TURP namanya, transuretral resection prostat. Nah, itu ada alat kita di Rumah Sakit Dian Harapan yang biasa kita lakukan di sini. Dan untuk mengenai masalah pembedahan terbuka yang volume prostatnya di atas 80 itu pernah kita lakukan juga, tapi tidak seberapa sering seperti untuk tindakan TURP-nya. Baik, kalau perbedaan TURP dengan pembedahan terbuka itu gimana sih dok? Pembedaannya, kalau yang TURP biasa volume prostatnya itu 30 sampai 80. Kalau untuk yang pembedahan bisa dilakukan untuk volume prostatnya di atas 80. Jadi untuk mengetahui volume prostat itu perlu dilakukan pemeriksaan USG. USG-nya itu ada 2, 1 TAUS yaitu transuretral USG abdomen biasa, yang kemudian terus ya transuretral ultrasonografi itu lewat prostat sendiri. Jadi kita terus itu bisa langsung USG berapa volume prostat. Memang sih kalau misalnya tidak ada USG terus bisa kita lakukan TAUS yaitu USG biasa yang biasa kita lakukan di poli untuk mengukur volume prostat. Akurasinya lebih tinggi terus sehingga bisa kita menentukan untuk tindakan mana yang terbaik pada pasiennya. Makanya sekali-sekali kita minta itu kalau USG harus ada volume prostatnya. Kadang TS kita juga tidak melampirkan, mungkin dia lupa, sehingga kita USG ulang di poli urologi sehingga kita bisa menentukan ke arah mana ini, apakah dia konservatif, kemudian apakah medikamentosa atau untuk pembedahan, seperti itu. Baik, cukup jelas sekali sobat sehat bahwa perbedaan dari TURP dengan pembedahan terbuka dari segi volume. Maka buat Bapak Ibu Saudara yang memiliki keluhan mengarah ke pembesaran prostat dapat berkunjung di poli urologi Dr. Yohanes, spesialis urologi.
Kemudian kami mengajak buat Bapak Ibu Saudara dapat memberikan pertanyaan di kolom chat live Instagram Rumah Sakit Dian Harapan. Jika ingin mengetahui lebih dalam, jika ingin mungkin saja berkonsultasi singkat di live streaming, kami persilahkan. Mungkin nanti sebentar Dokter Johannes akan menjawabnya. Baik dok, kalau pasien ya atau penderita dilakukan pengobatan secara tur, itu prosedurnya seperti apa? Kira-kira apa yang harus dipersiapkan si pasien supaya mendapat penata laksanaan ini? Kemudian komplikasinya ke depannya seperti apa dok? Oke, yang perlu dipersiapkan ya Dokter Yabes, yaitu pertama, kita pasien pertama kali datang ke UGD, pasti yang perlu kita persiapkan yaitu periksa fungsi, cek labnya dulu, dinyatakan normal apa tidak, kemudian dipastikan untuk penyakit-penyakit yang lain diatasi terlebih dahulu. Misalnya kalau ada darah tinggi, gulanya perlu dipersiapkan, dinormalkan dulu, distabilkan dulu oleh TS interna. Kemudian juga setelah itu semua sudah aman, baru kita puasakan pasiennya kurang lebih 6 jam sebelum tindakan operasi. Setelah itu baru kita acarakan untuk tindakan operasinya. Kemudian kita memang harus menjelaskan kepada pasiennya untuk komplikasi-komplikasi apa yang kemungkinan terjadi. Misalnya pada pasien TUR, komplikasi yang paling sering adalah inkontinensia urin. Selama ini pasien TUR sering terjadi inkontinensia urin di mana urinnya si pasien tidak bisa menahan untuk kencing. Itu paling sering memang. Dan juga baru-baru ini ada pasien juga yang striktur akibat instrumentasi dari alat, mungkin gesekan uretra. Kira-kira striktur itu apa ya dok? Oh oke, sorry. Striktur itu seperti penyempitan di saluran kencing bagian bawahnya, saluran kencing bagian bawah. Itu mungkin bisa terjadi akibat gesekan dari antara alatnya dengan dinding saluran kencing bagian bawah, sehingga terjadi penyempitan di saluran kencing bagian bawah. Kemudian bisa juga hematuri, kencing berdarah sehabis tindakan. Itu diakibatkan bisa saja karena aktivitas si pasien juga terlalu berat, karena proses penyembuhannya juga belum pulih. Mungkin dia mengangkat beban berat atau sering mengedan, seperti itu. Oleh karena itu kita sarankan si pasiennya habis operasi untuk istirahat dan tidak boleh aktivitas berat. Baik, kita tahan sebentar dok. Ini tampaknya sudah ada masuk pertanyaan dari Trisa 5849. Nanya dok, apakah masalah prostat ini bisa terjadi pada wanita? Terima kasih buat Trisa 589. Langsung saja Dokter Johannes. Baik, saya akan menjawab tadi. Apakah bisa pada wanita dok? Baik, untuk terima kasih Mbak Trisa, Sobat Sehat. Saya akan menjawab bahwa untuk pembesaran prostat pada wanita itu tidak bisa, karena seperti yang disampaikan oleh Dokter Yabes pada pertama sekali, bahwa organ prostat itu tidak ada di wanita, yang ada hanya di pria, sehingga itu terjadi pada pria dan biasa terjadi di atas usia 50 tahun. Begitu. Baik, Sobat Sehat Trisa 5849 sudah dijawab oleh Dokter Johannes ya. Jadi tidak bisa terjadi pada wanita karena organ prostat itu hanya ada pada pria. Tapi mungkin saja kenalan Mbak Trisanya ada, atau suami, keluarga, kakek mungkin dapat kontrol atau menjadi ilmu baru buat saudara-saudaranya yang pria. Kemudian pertanyaan kedua dari Raymond Ciko 77. Untuk pemeriksaan prostat, langkah-langkahnya seperti apa, dokter? Oke. Untuk pemeriksaan prostat kita pertama periksa dulu dari awal
tadi saya sampaikan untuk anamnesenya dulu, kita tanyain dulu pasiennya, gejalanya bagaimana. Kita nggak bisa langsung menilai, oh pasien ini sudah kena prostat walaupun usianya di atas 50 tahun. Jadi kita anamnesa dulu untuk gejalanya bagaimana, sudah berapa lama, kemudian untuk konsumsi obat-obatannya ada atau tidak, obat-obat flu terutama, kemudian dietnya bagaimana. Misalnya pengertian dietnya di sini saya tekankan lagi yaitu daging merah. Untuk konsumsi daging merahnya bagaimana, kopi kah, dia merokok kah, kemudian dengan suka minum alkohol, coklat, makan coklat. Nah, seperti itu. Itu harus kita tanyakan dulu untuk memastikan. Yang kedua, kita lanjutkan ke pemeriksaan fisik. Tetap kita harus sesuaikan dengan alurnya. Kita lihat pemeriksaan fisiknya bagaimana, apakah dari colok duburnya, kita periksa duburnya itu dia membesar apa tidak, kita lihat nanti konsistensinya, pembesarannya, apakah ada nodul atau tidak. Kemudian bisa juga kita lakukan pemeriksaan penunjang yang lain seperti laboratorium, di mana yang perlu kita perhatikan di situ cek kencingnya, UL-nya, di mana itu bisa kita lihat nilai dari leukositnya dan eritrositnya, apakah ada tanda-tanda infeksi dan hematuri, bisa kita nilai dari UL-nya. Kemudian dari pemeriksaan penunjang radiologi, contohnya USG-nya, nanti kita nilai pembesaran prostatnya gimana, apakah ada kelainan fungsi ginjal, apakah ada kelainan fungsi ginjal yang disebabkan oleh karena obstruksi dari penyumbatan karena prostatnya. Bisa juga. Nah, berdasarkan pertanyaan-pertanyaan itu, nanti berdasarkan pemeriksaan itu bisa kita simpulkan ke arah mana penyakitnya, apakah itu prostat atau dia penyakitnya susah kencing karena penyebab batu, apakah ada penyempitan di saluran kencing bagian bawah. Nah, itu harus bisa kita pastikan. Jangan nanti sedikit-sedikit orang yang susah kencing dan sering kencing malam hari kita sampaikan bahwa itu prostat, padahal tidak, bisa saja itu sistitis, infeksi saluran kencing, seperti itu. Baik, untuk Raymond Chico 77 sudah dijawab oleh Dr. Yohanes bahwa ada beberapa pemeriksaan yang dilakukan, mulai dari tanya-tanya yaitu anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik, bisa saja colok dubur, kemudian pemeriksaan penunjang tadi. Kemudian dari Ansar Bahari, Dok, kalau sering buang air kecil setelah minum air lebih dari 1 kali, itu gejala apa ya? Jadi mungkin Ansar Bahari sering-sering buang air kecil setelah minum lebih dari 1 kali, Dok. Oke, terima kasih Mas Ansar, Sobat Sehat. Jadi kalau sering buang air kecil lebih dari 1 kali dan Anda juga sering minum, itu masih dikategorikan normal. Kecuali dalam 1 jam itu kita kencing misalnya sampai 20 kali, itu baru dikatakan tidak normal. Yang sering kita sebut nama penyakitnya itu yaitu inkontinensia urin. Nah, kalau misalnya hanya sering-sering kencing dan Mas Ansarnya juga banyak minum, itu masih dikatakan normal. Wajar dong orang yang banyak minum sering kencing. Seperti itu. Baik, ini tampaknya pertanyaan sudah banyak masuk ke redaksi live streaming Instagram Dian Harapan. Tampaknya kita harus tahan sebentar, kita harus lanjutkan materi kita, ya. Untuk di Dian Harapan sendiri cukup sering dilakukan turpe, Dok. Yeah. Kemudian setelah dilakukan penata laksanaan dengan turpe, fungsinya ke depan bagaimana, Dok? Fungsi apa ini maksudnya? Jadi mulai dari fungsi buang air kecilnya, kemudian fungsi aktivitas seksualnya, kemudian bisa kambuh kembali nggak, Dok? Iya, jadi untuk setelah penata laksanaan turpe, memang untuk melaksanakan fungsi seksualnya menurut saya sih masih bisa normal seperti biasa dan tidak ada kendala ya. Kecuali orang yang tidak dilakukan, kecuali dengan orang yang dilakukan dengan pengobatan, misalnya dia pilih medikamentosa. Karena ada obat yang kita berikan, contohnya Harnal atau Urief, itu dia efek sampingnya menyebabkan ejakulasi retrograd, spermanya tidak keluar.
Dan itu harus kita sampaikan pada pasien sebelum kita berikan obatnya, supaya dia tidak akan bertanya lagi nantinya pada saat mengkonsumsi obat tersebut. Nah, masalah fungsi seksual, kadang orang merasa pengobatan prostat itu, dirinya sering bertanya memang ke kita pada saat dia akan kembali kontrol, dok kenapa saya fungsi seksual saya nggak keluar spermanya, yaitu karena itu efek samping dari obat tersebut. Itu yang paling sering dialami pasien. Memang sih kan ada yang paling, itu golongan dari alpha blocker yang biasa sering kita kasih. Kemudian kalau setelah tur, efek sampingnya seperti yang saya sampaikan tadi, ya memang kadang keluar kencingnya sering kencing, yang sering kita sebut inkontinensia urin, tapi itu pun minimal ya, minimal. Kemudian juga kita perlu sampaikan kadang ada penyempitan, itu komplikasinya. Dan juga untuk kedepannya, untuk penyakit prostat tersebut ini bisa kambuh lagi kurang lebih bisa sekitar 1 atau 2 tahun jika lifestyle-nya tidak diatur. Contohnya lifestyle-nya apa? Yaitu daging merah, kemudian kopi, merokok, kemudian teh, coklat, itu perlu disampaikan ke pasien untuk mengurangi pola makan tersebut, diet-dietnya, supaya pasiennya mengerti dan tidak kebablasan nantinya. Begitu. Baik, jadi pada pasien yang tidak dilakukan tindakan invasif, yang mengkonsumsi obat-obatan dapat menurunkan hasrat seksual ya dok ya. Kemudian jika dilakukan tindakan tampaknya baik-baik saja untuk aktivitas seksualnya, tetapi bisa saja terjadi komplikasi, struktur, penyempitan, bisa saja lebih sering-sering buang air kecil, dan itu kemungkinan yang bisa terjadi. Kemudian kita jawab pertanyaannya dok, dari Trisno_Ningrat, dok apa perbedaan prostatitis dan prostat? Silakan dok. Ini pertanyaannya sedikit rancu. Karena prostatitis itu nama infeksi. Jadi kalau prostatitis itu adalah infeksi pada prostatnya. Sedangkan prostat saja itu nama organnya. Organ prostat. Nah, makanya mungkin pertanyaannya apakah perbedaan prostatitis dengan pembesaran prostat kali ya. Jadi bedanya itu adalah kalau prostatitis itu dia terjadi peradangan pada prostat. Dan itu bisa kita lihat, kita pastikan mungkin bisa dengan cara anamnesa. Kembali lagi ke anamnesanya bagaimana, apakah ada riwayat demam, susah kencing, kemudian kencingnya tidak lancar, suka menahan kencing, seperti itu. Kita akan tanyakan gejala-gejala LUTS-nya itu. Kemudian pada pemeriksaan RT nanti pada prostatitis itu dia akan terasa nyeri sekali, terutama pada saat kita masukkan jari kita ke prostatnya. Kemudian juga dia akan merasa nyeri di sekitar selangkangan, terutama di sekitar biji pelirnya akan terasa nyeri. Kemudian pada pemeriksaan darah juga kita lihat dia leukositnya meningkat. Sedangkan pada pembesaran prostat biasa itu gejalanya hampir sama dengan prostatitis. Ada gejala LUTS seperti yang saya sampaikan tadi, ada sering kencing malam hari, pancarannya lemah, suka tahan kencing, kemudian kesan masih ada sisa, baru sering tidak bisa menahan kencing, kemudian pancarannya agak sedikit terputus-putus dan menetes. Nah, itu perlu kita tanyakan ke pasien yang mengalami pembesaran prostat. Ditambah lagi pemeriksaan penunjang yang tadi yang saya sampaikan, perlu dilakukan USG, colok dubur, seperti itu. Jadi kita nggak bisa menilai bahwa secara kasat mata pasien ini prostatitis, ini pembesaran prostat. Jadi harus ada dilihat dari gejalanya, pemeriksaan penunjangnya, baru bisa kita pastikan. Baik, pertanyaan berikutnya dok dari Lisbeth Nathan.
Izin bertanya dokter, pada pasien dengan varikokel, apakah beresiko terjadi pembesaran prostat? Bila beresiko, langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk pencegahannya? Pasien varikokel. Varikokel beresiko pembesaran prostat nggak dok? Untuk pasien varikokel itu tidak ada risiko untuk terjadinya pembesaran prostat, di mana organ dari kedua varikokel dengan prostat itu beda jalurnya. Jadi tidak ada risiko sama sekali untuk terjadinya pembesaran prostat. Baik, Ibu Lisbeth Nathan sudah dijelaskan bahwa tidak ada resiko dari varikokel ke pembesaran prostat. Baik, kita lanjut dari Pade_Jelo. Nanya dok, kenapa prostat lebih terjadi pada laki-laki di atas 50 tahun? Oke. Ya, terima kasih Pak D ya, Pak D ya. Pade_Jelo. Jadi memang dari berdasarkan literatur dan berdasarkan penelitian yang sudah selama ini dikumpulkan dari RSCM maupun dari RS Gatot Subroto maupun dari Rumah Sakit Hasan Sadikin, di mana pasien yang paling sering kita temukan adalah sekitar 50% itu di atas usia 50 tahun, 70% di atas usia 60 tahun, dan 90% di atas 80 tahun. Kenapa? Karena pada umumnya pasien usia yang di atas 50 tahun pembesaran prostatnya itu lebih tinggi karena dipicu oleh lifestyle-nya. Kemudian lifestyle itu gaya hidupnya, termasuk dietnya, ya mungkin pola konsumsi dari makanan. Contohnya tadi seperti saya sampaikan, daging merah, kopi, merokok, alkohol, kemudian dan juga kurangnya aktivitas dan juga obesitas. Kemudian ada faktor riwayat keturunan juga yang mendukung sebagai faktor risiko tersebut. Konsumsi vitamin E-nya juga kurang. Kemudian aktivitas fisiknya juga semakin kurang, sehingga pada umumnya berdasarkan penelitian dan berdasarkan faktor risiko tersebut, itulah yang sering kita simpulkan pada umumnya terjadi di atas usia 50 tahun. Seperti itu. Baik, satu lagi dok. Dari Variati 26. Apakah memiliki keluarga yang mengalami gangguan prostat bisa meningkatkan resiko seseorang terkena pembesaran prostat jinak? Oke. Jadi terima kasih Mbak, mungkin saya luruskan pertanyaannya. Apakah keluarga yang memiliki risiko bisa memiliki pembesaran prostat saja? Kita tidak bisa menyimpulkan apakah itu jinak atau ganas. Jadi untuk pasien yang keluarga, tadi saya sudah sampaikan penyebabnya salah satu untuk pembesaran prostat itu adalah faktor riwayat keturunan. Dan itu bisa saja terjadi pada pasien-pasien yang mempunyai riwayat keturunan, sehingga pasien tersebut ada juga kemungkinan terjadinya faktor risiko pembesaran prostat. Tapi tidak semua ya. Tolong digarisbawahi, tidak semua bahwa faktor keluarga yang memiliki riwayat penyakit prostat bahwa dia nanti akan terkena prostat. Tergantung dari lifestyle-nya juga dan tergantung dari tingkah laku dari sehari-harinya. Lifestyle itu yang tadi saya sampaikan, dietnya, aktivitas fisiknya bagaimana, konsumsi vitamin E-nya bagaimana. Sama seperti orang penyakit gula. Apakah semua orang tua yang menderita penyakit gula anaknya juga ikut penyakit gula? Tidak juga. Itu kesannya seperti itu. Jadi kita memang harus menilai diri kita, menjaga diri kita untuk rajin olahraga dan mengatur pola diet, dan jangan tergoda dengan makanan-makanan yang enak. Iya, benar. Baik, sambil menunggu pertanyaan yang lain, kami di sini mempersiapkan beberapa pertanyaan seputar mitos atau fakta tentang pembesaran prostat. Sambil menunggu, Bapak Ibu Saudara bisa melampirkan pertanyaan di kolom chat
live streaming Instagram Dian Harapan. Jadi ada beberapa pertanyaan dok tentang seputar mitos fakta yang beredar di masyarakat. Salah satunya pembesaran prostat disebabkan sering menahan kencing, mitos atau fakta dok? Tidak, jadi pembesaran prostat itu bukan ini salah satunya penyebabnya ya? Iya, salah satunya dok. Disebabkan karena suka menahan kencing? Iya. Tidak sih. Itu Berarti mitos ya dok? itu mitos, bukan karena kita menahan kencing jadi sehingga menyebabkan pembesaran prostat, itu tidak. Jadi kita lihat juga lagi tadi faktor umur berapa dulu. Makanya kalau misalnya kita anamnesa, kita lihat Bapak umur berapa. Misalnya kalau di atas 50 tahun kemungkinan untuk terjadinya seperti itu. Tapi kalau untuk yang suka tahan kencing itu biasa terjadi pada penyakit yang sistitis, infeksi kandung kemih. Nah, itu yang paling sering dikeluhkan terutama pada wanita. Dan yang kalau hanya dibilang suka tahan kencing bisa menyebabkan prostat itu hanya mitos saja. Mitos, baik. Berarti sudah dijawab. Pembesaran prostat disebabkan sering menahan kencing, berarti mitos. Yang kedua, ini tadi sudah dijawab tapi tidak apa-apa, saya ulang kembali. Pembesaran prostat hanya terjadi pada usia lebih dari 50 tahun. Mitos atau fakta, dok? Jadi berdasarkan penelitian yang saya sampaikan tadi, itu memang terjadi pada umumnya di atas usia 50 tahun. Tapi kemarin saya punya pasien di atas 40 tahun juga ada terjadi pembesaran prostat. Dan memang saya tanyakan ke pasien tersebut, lifestyle-nya dia tidak diatur, terutama suka makan daging merah. Nah, seperti itu. Jadi tidak harus di atas 50 tahun. Jadi range-nya itu sebenarnya 40 sampai 40 sudah ada, dan yang paling sering adalah 50% itu di atas 50 tahun. Itu sih. Kalau kasus termuda, dok? 46. 46. Itu di Dian Harapan. Di Dian Harapan sendiri. Baik. Jadi kembali lagi buat sobat sehat, lifestyle, olahraga, pola makan itu harus diatur kembali. Kemudian yang ketiga, pembesaran prostat hanya bersifat jinak, mitos atau fakta, dok? Oke, jadi pembesaran prostat itu kita belum bisa menyimpulkan itu jinak atau ganas. Jadi harus dilakukan pemeriksaan biopsi. Jika kita curiga pada pemeriksaan colok duburnya itu ada nodul, perlu kita lakukan pemeriksaan Nodul biopsi. itu benjolan ya, dok? Benjolan, ya. Kita lakukan pemeriksaan rectal tooth, ya, colok dubur. Jadi kita raba di prostatnya apakah ada benjolan. Nah, perlu kita lakukan tindakan biopsi sebelum tindakan TUR. Itu untuk gold standarnya untuk memastikan itu jinak atau ganas. Yang kedua, mungkin pada saat incidental finding itu maksudnya pada saat dilakukan pengerokan TUR ditemukan hasil PA-nya itu jinak atau ganas. Cuman dari kedua item tersebutlah bisa kita menentukan itu jinak atau ganas. Baik, berarti pembesaran prostat tidak selalu bersifat jinak, bisa saja kemungkinannya ganas. Pertanyaan berikutnya, gejala pembesaran prostat hanya gangguan buang air kecil, benar nggak, dok? Oke, jadi gejala pada umumnya memang sebagian besar untuk pembesaran prostat itu memang gangguan buang air kecilnya saja. Tapi bisa juga untuk pasien-pasien yang pembesaran prostat itu dibarengi dengan penyakit hemoroid. Kenapa? Karena kalau salah satu gejala dari pembesaran prostat itu adalah kan susah kencing ya, dan dia harus mengejan dulu untuk mengeluarkan air kencingnya, sehingga penyakit tersebut akan memicu terjadinya penyakit hemoroid. Karena kalau hemoroid itu akibat dari mengejan, jadi hemoroidnya juga ikut keluar. Makanya pada saat anamnesa perlu kita tanyakan, Bapak apakah ada punya penyakit hemoroid apa tidak. Dengan adanya kita anamnesa yang seperti itu bisa kita menentukan nanti terapinya. Nanti terapinya apa ya? Terapi invasif yaitu TUR. Kalau misalnya dia hanya gejalanya masih ringan, baru kita lakukan pengobatan. Makanya orang yang seperti itu perlu kita tanyakan lebih detail. Baik, berarti tidak hanya gangguan buang air kecil, pada umumnya gangguan kencing, tapi bisa saja timbul masalah lain
yaitu hemoroid atau ambeien karena komplikasi dari mengedan ketika buang air kecil tersebut. Pertanyaan kelima, Dok. Penanganan pembesaran prostat harus dilakukan dengan cara operasi, mitos atau fakta, Dok? Ya, untuk penanganan pembesaran prostat sendiri itu tadi sudah saya sampaikan untuk kita lihat dari skor IPSS-nya, International Prostate Symptom Score-nya. Jadi yang di bawah 7 nilainya itu bisa dilakukan konservatif. Yang konservatif tadi yaitu lifestyle-nya, dietnya, pola makannya, aktivitas fisiknya bagaimana, kemudian konsumsi daging merah, kopi, merokok itu harus disampaikan. Kemudian bisa juga dengan TWOC, trial without catheter, diberikan obat alpha blocker Urief selama 3-7 hari. Kemudian bila gagal dengan tindakan konservatif, baru kita lakukan tindakan medikamentosa. Nah, nanti kita lihat IPSS-nya lagi itu di atas 7, baru kita lakukan medikamentosa. Dan jika gagal dengan terapi medikamentosa, baru kita lanjutkan tindakan pembedahan yang saya sampaikan tadi, baik yang invasif, contohnya TURP, TUIP, laser, TUMT, TUEP, itu banyak tindakan invasif, dan juga bisa juga dengan pembedahan. Tergantung dari volume prostatnya tadi yang seperti saya sampaikan. Jadi baik, tidak serta-merta langsung ditur. Langsung ditur, baik, Dok. Baik, kita coba jawab pertanyaan dari live Instagram ya, Dok. Ya. Atas nama Raymond Chico 77, Dok, setelah selesai pengobatan dengan Urief, apakah mempengaruhi kualitas sperma? Oke. Terima kasih Mas Chico. Tadi sudah saya sampaikan untuk kualitas spermanya pasti mempengaruhi. Kenapa? Karena efek samping dari pengobatan Urief itu menyebabkan ejakulasi retrograd, di mana spermanya itu tidak keluar, dia kembali ke kandung kemih, dia retrograd, jadi dia retro kembali, jadi dia tidak dikeluarkan lewat kencing. Makanya orang yang mengkonsumsi Urief perlu kita sampaikan spermanya itu tidak akan keluar. Kapan kembalinya, Dok? Nanti setelah obatnya dihentikan, seperti itu. Baik, untuk Bapak Raymond sudah dijelaskan bahwa ada efek samping pengobatan dari Urief, yaitu spermanya tidak terpancar keluar ya, Dok? Iya. Justru terpancarnya ke dalam, ke bagian kandung kemihnya. Baik, sambil menunggu pertanyaan dari Sobat Sehat, kami lanjutkan untuk mitos faktanya. Pembesaran prostat dapat dicegah nggak ya, Dok? Oke, bisa. Untuk jawabannya bisa. Bisa. Bisa Baik. jika kita atur lifestyle-nya, terutama lifestyle yang perlu kita atur, ya seperti tadi saya sampaikan lagi, lifestyle-nya termasuk pola makannya, kemudian pola makannya seperti daging merah, kopi, merokok, teh, coklat, seperti itu. Kemudian juga bisa juga karena kita atur untuk aktivitasnya, banyak konsumsi vitamin E, dan kurangi berat badan. Baik, berarti pembesaran prostat bisa dicegah. Kembali lagi lifestyle, pola makan itu yang harus diubah ya, Dok? Iya, harus diubah. Baik, saya mengajak buat Bapak Ibu Saudara di live streaming Instagram bisa bergabung. Jika ingin bertanya, boleh memberikan pertanyaannya di kolom chat Instagram. Narasumber kita Dr. Johannes spesialis urologi akan memberikan tanggapan, jawaban, dan ilmu buat kita semua seputar pembesaran prostat. Ya, jika ada saudara laki-laki, kakek, bapak, suami, mungkin boleh berdiskusi di kolom chat Instagram Dian Harapan. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, Dok. Iya. Dari Variati 26, apakah prostat jinak berpengaruh pada kualitas sperma, Dok? Jadi
seorang pria diketahui bahwa pembesaran prostat apakah mempengaruhi kualitas spermanya? Oke. Pembesaran prostat zina mempengaruhi Kualitas sperma, iya dok. Untuk pembesaran prostat zina dia tidak mempengaruhi sih untuk terjadinya kualitas sperma, itu tidak ada hubungan karena jalur anatominya itu beda. Karena posisi dari prostatisnya sendiri itu berada di atas ya, tepatnya di bawah kandung kemih, sedangkan untuk produksi sperma itu ada di testisnya sendiri. Jadi dari testisnya itu akan saluran anatominya dia ke arah prostat, hanya ketemunya nanti di verumontanum, itu di salurannya. Jadi tidak ada pengaruhnya sama sekali dengan kualitas sperma. Seperti itu. Baik, berarti Mbak Variati sudah dijawab ya, bahwa tidak ada kaitannya antara seseorang yang pembesaran prostat jinak dengan kualitas spermanya. Baik, satu lagi dok yang sering ditanyakan, sering ejakulasi dapat menghindarkan pembesaran prostat, mitos atau fakta dok? Ya, itu mitos ya. Mitos, baik. Itu saat ini mitos karena tidak ada penelitian kita menyatakan bahwa ejakulasi bisa menyebabkan pembesaran prostat, itu mitos. Baik, mitos. Ini tampaknya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Baik, untuk Bapak Ibu Saudara yang ingin berkonsultasi lebih lanjut dengan Dr. Johannes, mungkin saat ini di live streaming cukup sangat terbatas waktunya, tapi Dr. Johannes praktek di Rumah Sakit Dian Harapan. Boleh berkonsultasi langsung dengan beliau ya dok? Iya. Yaitu jadwal prakteknya boleh dicatat Senin dan Jumat di jam 3 sore, Selasa di jam 9 pagi. Saya ulang kembali, praktek Dr. Johannes spesialis urologi di Rumah Sakit Dian Harapan, yaitu Senin jam 3 sore, Selasa jam 9 pagi, dan Jumat jam 3 sore. Baik, Bapak Ibu Sobat Sehat, kita sudah mendengar penjelasan yang luar biasa, cukup lengkap, mulai dari pengertian penyebab, bahkan gambar gejala-gejala dari pembesaran prostat, serta penanganan dari pembesaran prostat itu sendiri, bahwa beberapa pemeriksaan dan bahkan penanganannya dapat dilakukan di Rumah Sakit Dian Harapan, seperti turpe dan juga open pembedahan itu dapat dilakukan di Rumah Sakit Dian Harapan. Boleh langsung berkonsultasi dengan ahlinya, Dr. Johannes spesialis urologi. Untuk dapat mencegah pembesaran prostat bagi kaum pria, dapat mengubah lifestyle, pola makan seperti yang sudah dipaparkan tadi. Oleh karena itu, di akhir daripada acara ini, kami menyampaikan untuk Bapak Ibu Saudara yang ingin mengetahui jadwal-jadwal dokter spesialis lain ataupun jadwal poliklinik yang lain, dapat follow akun Instagram Rumah Sakit Dian Harapan, dan di sana sudah tertera semua jadwal-jadwal dokter dokter-spesialis yang aktif di Rumah Sakit Dian Harapan. Akhir kata, saya Dr. Yabes dan Dr. Johannes spesialis urologi izin undur diri pada kesempatan saat ini, dan sampai bertemu kembali di Bincang Sehat selanjutnya. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua.